bunga-bunganya sangat lebat sekali ya. Apalagi kalau pada saat siang hari, wah dari kejauhan itu bunganya sangat cantik sekali. Cara menanam tanaman bunga torenia agar subur dan berbunga lebat. Nah, seperti teman-teman lihat, di depan saya ini ada tanaman hias berbunga guys. Nah, ini dia. Nah, ini adalah tanaman hias bunga torenia ya guys. Nah, lucu sekali ya. Bunga torenia ini warnanya macam-macam ya. Ada yang berwarna ungu seperti ini, lalu berwarna pink dan berwarna kuning atau oranye. Sekitar 2 tahun yang lalu saya pernah menanam tanaman hias ini ya, dan hasilnya luar biasa. Bunga-bunganya sangat lebat sekali ya. Apalagi kalau pada saat siang hari, wah dari kejauhan itu bunganya sangat cantik sekali. Nah, kebetulan ini baru saya beli dan kondisinya sangat memprihatinkan ya, karena kurang perawatan dari si abang penjualnya. Tapi saya tembelinya dan saya yakin nanti setelah saya rawat, tanaman hias bunga torenia ini akan subur kembali dan berbunga lebat. Makanya tonton video ini sampai selesai ya guys, karena sangat menarik untuk video kali ini untuk membahas dari tanaman bunga torenia ini. Nah, tanaman bunga torenia ini adalah tanaman hias musim ya guys. Artinya sekitar 1 tahun, walaupun kita sudah merawatnya dengan maksimal, tanaman hias bunga torenia ini akan tetap mati guys. Seperti halnya tanaman petunia, bunga matahari, marigold dan lain sebagainya. Yaitu mereka adalah tanaman hias musim. Jadi jangan berharap untuk tanaman hias bunga torenia ini akan hidup bertahun-tahun ya. Yang penting dalam penanaman bunga torenia ini, kalau kita beruntung bisa sampai umur 1 tahunan guys. Nah, lalu kita bisa memperbanyak kembali ya, dengan misalkan dari bunga-bunga sudah mengering seperti ini. Nah, ini dia guys, ini adalah contoh bunga torenia yang sudah mengering. Nah, kalau sudah mengering seperti ini, kita bisa meremas-remasnya seperti ini guys, di atas permukaan media tanam ya. Nah, nanti baru kita taruh di media tanam tersebut. Nah, nanti sekitar 1 bulan kemudian akan muncul menjadi tanaman baru guys. Nah, makanya apabila sudah lewat dari tanaman usia semusim ini, maka akan disusul dengan tanaman baru guys. Maka tanaman ini akan hidup terus selama bertahun-tahun, karena kita selalu meregenerasinya lagi dengan tanaman baru. Nah, seperti yang saya bilang di awal video, bahwa tanaman bunga torenia ini sangat memprihatinkan ya guys. Apalagi ditumbuhi dengan teman-teman liar seperti gulma-gulma ya di bawah-bawah ini. Nah, yuk kita langsung eksekusi aja untuk penyelamatan dari tanaman bunga torenia ini, dan saya akan rawat. Saya yakin seminggu atau 2 minggu kemudian tanamannya akan subur kembali dengan bunga-bunga yang semakin lebat. Nah, kita cabut dulu ya untuk tanaman-tanaman liar atau gulma-gulma yang menempel di bagian bawah seperti ini. Nah, ini dia, kita cabut ya sampai ke akar-akarnya. Nah, ini dia guys, ini adalah gulma ya, atau tanaman liar yang ada di bawah-bawah media tanam seperti ini. Ini ada lagi. Kenapa sih rumput-rumput liar atau gulma-gulma ya seperti ini kita harus cabut dari media tanam bunga torenianya? Ya, karena kalau kita tidak cabut, maka tanaman liar atau gulma ini akan merebut dari nutrisi yang kita berikan nanti ya di saat pemupukan. Jadi tanaman torenianya nanti tidak akan tumbuh maksimal karena nutrisi akan direbut oleh si gulma ini. Nah, yuk kita cabut. Nah, ini dia guys, rumput-rumput ya. Ini kita cabut. Banyak sekali ya. Kita harus bersabar agar tanaman torenia ini nantinya bisa tumbuh dengan subur dan bunganya lebat ya. Nah, yuk kita lanjut lagi. A few moments later. Nah, oke ya guys, ini rumput-rumput liarnya atau gulma-gulmanya sudah saya cabut-cabutin ya sampai ke akar-akarnya dari permukaan media tanam si tanaman bunga torenianya. Nah, yuk langsung aja kita pindah tanam dan temukan cara pembukanya di pertengahan video nanti ya. Makanya jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai selesai, oke? Nah, ini saya sudah siapkan pot ya, pot bekas tapi tidak masalah ya, yang penting bisa menampung dari tanaman bunga torenianya dan bisa hidup dengan subur. Nah, untuk pot ini, untuk bagian alasnya atau bawahannya ya, saya gunakan dari andam pakis. Nah, ini dia. Andam pakis ini saya pakai untuk alasnya aja karena andam pakis ini sifatnya poros, jadi kita menghindari yang namanya pembusukan pada tanaman bunga torenianya. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti lalu di bagian atasnya atau samping-sampingnya saya akan mempergunakan dari campuran media tanam. Campuran yaitu tanah kebun, lalu ada sekam bakar, kompos, dan pupuk kandang. Perbandingnya berapa? Perbandingnya adalah tanah kebunnya setengah bagian, komposnya 1 bagian, dan pupuk kandangnya setengah bagian. Nah, yuk langsung aja kita pindah tanam untuk tanaman bunga torenianya. Kita keluarkan untuk medianya pelan-pelan, kita masukkan ke dalam potnya seperti ini. Nah, untuk bagian samping-sampingnya yang kosong ini kita bisa melakukan ya dengan media tanam yang tadi saya sudah siapkan. Nah, tara, ini ya guys, sudah saya pindah tanam. Dan dengan penambahan media tanam baru di samping-sampingnya seperti ini, sudah saya padatkan ya seperti ini agar tanamannya berdiri tegak. Nah, kalau sudah seperti ini, tiba saatnya untuk pemupukan. Nah, pemupukannya apa? Ini dia.
Nah, seperti di video sebelumnya saya pernah melakukan pemupukan bunga pada tanaman Colgate ya. Sekarang saya akan melakukan pemupukan yang sama pada tanaman bunga teorinia ini. Saya yakin nanti tanamannya akan berbunga lebat dan semakin subur. Racikannya apa? Ini dia pupuk yang paling dahsyat untuk pupuk pembungaan. Nah, pertama kita siapkan dulu ya untuk air 5 liter. Kemudian saya berikan pupuk, ini dia, Ultradap. Ultradap ini sangat bagus untuk pupuk pembungaan ya. Jadi untuk semua tanaman hias berbunga sangat bagus untuk diberikan pupuk Ultradap ini. Untuk air 5 liter, pupuk Ultradapnya adalah 1 sendok makan. Nah, ini dia guys, kita masukkan ya Ultradapnya 1 sendok makan. Lalu racikan yang kedua adalah campuran dari ini dia, ini adalah pupuk KNO3 merah, yaitu untuk pupuk pertumbuhan ya. Yaitu kita berikan berapa? Kita berikan setengah sendok makan aja. Nah, seperti ini ya, setengah sendok makan. Kita larutkan. Nah, lalu yang ketiga adalah ini ya, pupuk magnesium sulfat, pupuk yang sangat bagus untuk pertumbuhan daun-daun tua. Nah, untuk air 5 liter ini, pupuk magnesium sulfatnya adalah 1 sendok makan guys. Nah, ini dia guys. Nah, oke, kalau sudah kita aduk ya sampai larut seperti ini. Ingat ya, pupuk yang saya racik ini adalah pupuk dahsyat yang tidak ada racikannya di channel lain. Pokoknya cuma ada di channel ini dan sudah saya buktikan di tanaman-tanaman hias berbunga. Nanti saya akan coba satu persatu ya untuk semua jenis tanaman hias berbunga. Saya yakin tanamannya akan subur dan berbunga lebat. Nah, yang terakhir adalah kita berikan pupuk organik buatan saya ini. Nah, ini dia pupuk organik buatan saya, pupuk organik cair Charles Moroni yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman apapun. Mengandung ekstrak daun kelor yang sangat bagus untuk pertumbuhan tunas-tunas baru ya guys. Nah, yuk langsung aja kita berikan 60 ml ya. Nah, ini dia. Buat teman-teman yang pengen mendapatkan pupuk ini, silahkan pesan aja ya via WA di 0812 875 7041. Nah, yuk kita berikan. Nah, itu dia. Kita aduk perlahan-lahan. Kalau sudah, kita bisa menyiramkannya di bagian perakarannya seperti ini. Nah, ini dia guys. Kita bisa melakukan penyiraman atau pemupukan ini yaitu seminggu sekali ya. Nah, untuk peletakan tanaman hias bunga teorinia ini, saran saya kenakan siram materi langsung ya. Tapi jangan dikenakan guyuran air hujan guys, apalagi pada saat hujan deras. Karena kenapa? Yaitu tangkai batang tanaman teorinia ini kecil-kecil ya guys. Seperti ini. Biasanya kalau terkena guyuran air hujan, dia akan pada patah ya, dan bunganya juga akan rusak. Makanya saran saya hindari dari guyuran air hujan, apalagi pada saat musim hujan ya guys. Nah, oke, kalau sudah, kita bisa memberikan sisa pupuknya ini pada tanaman berbunga yang lainnya ya, misalkan mawar, melati, marigold, dan lain sebagainya. Kendala dalam perawatan tanaman hias teorinia ini adalah si hama kutu, itu yang paling bandel. Jadi tanaman hias kutunya bisa kita semprot apabila ada serangan. Misalkan daun-daunnya mulai keriting, ada serangan kutu-kutu putih ya, ataupun kutu-kutu hitam, kita bisa menyemprotkan dari insektisida. Untuk takaran insektisidanya nanti ya di video terpisah saya akan berikan perawatan insektisida pada tanaman bunga teorinia ini. Nah, untuk penyemprotan fungisida dan insektisida nanti ya ditunggu untuk video berikutnya. Untuk perawatan bunga teorinia yaitu agar semakin subur, kita tunggu ya hasilnya 2 minggu kemudian. Saya yakin bunganya akan semakin banyak dan semakin lebat. Oke, makanya guys, agar tidak ketinggalan untuk videonya, subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.